Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan jawaban soal yang telah kami kerjakan di mata kuliah Sinyal dan Sistem ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arvina Putrahma dengan NIM 2308718 dan rekan saya. Nama saya Grace Septiana Magdalena Siagian dengan NIM 2310294. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Valentino Darmawan dengan NIM 2301582. Baik, selanjutnya langsung masuk ke soal yang pertama. Beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan fase awalnya pi/2 radian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu adalah sinyal yang didefinisikan untuk setiap nilai waktu T, di mana T dapat berupa bilangan real atau kontinu. Sinyal ini tidak memiliki jeda dalam waktu sehingga nilainya dapat diperoleh pada setiap momen waktu tanpa batasan. Selanjutnya, sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik dengan frekuensi f sama dengan 5 Hz dan fase awalnya pi/2 radian dapat dinyatakan dalam persamaan x sama dengan sin 2pi kali 5 kali t plus pi/2 dengan periode t sama dengan 1/f sama dengan 1/5 sama dengan 0,2 detik. Sinyal ini adalah gelombang sinus yang naik turun secara teratur setiap 0,2 detik. Lalu pada grafik menunjukkan sinyal sinusoidal waktu kontinu dengan frekuensi f sama dengan 5 Hz dan fase awalnya pi/2. Grafik ini memiliki amplitudo maksimal sebesar 1 yang menunjukkan osilasi antara +1 dan -1. Pada sumbu horizontal ditampilkan waktu dalam detik, sedangkan pada sumbu vertikal adalah nilai amplitudo. Dengan frekuensi 5 Hz, sinyal ini menyelesaikan 5 siklus penuh dalam 1 detik, sesuai dengan sifat gelombang periodik. Fase pi/2 menggeser puncak sinyal sehingga sinyal dimulai dari amplitudo maksimum pada T sama dengan 0. Soal selanjutnya, ulangi langkah tersebut untuk nilai frekuensi 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz, sementara fase awalnya ditetapkan 0 untuk semua kasus di atas. Pada gambar menunjukkan 3 sinyal sinusoidal waktu kontinu dengan persamaan dasar X sama dengan A kali sin kali 2 pi ft plus theta, di mana amplitudo A sama dengan 1 dan fase awalnya 0. Selanjutnya, frekuensi 10 Hz, persamaannya X sama dengan sin 2V kali 10 kali T dalam 1 detik, sinyal menyelesaikan 10 siklus penuh. Periode T sama dengan 0,1 detik, setiap gelombang selesai dalam 0,1 detik. Pada grafik, jarak antara puncak terlihat lebih lebar dibandingkan grafik lain. Frekuensi 20 Hz, persamaannya yaitu X sama dengan sin 2X kali 20 kali T. Dalam 1 detik, sinyal menyelesaikan 20 siklus penuh. Periode T sama dengan 0,05 detik, setiap gelombang selesai dalam 0,05 detik. Grafik menunjukkan gelombang lebih rapat dibandingkan sinyal 10 Hz. Selanjutnya, frekuensi 30 Hz, persamaannya yaitu sin 2V kali 30 kali T. Dalam 1 detik, sinyal menyelesaikan 30 siklus penuh. Periode T sama dengan 0,0333 detik, setiap gelombang selesai dalam 0,0333 detik. Grafik ini paling rapat dengan osilasi yang sangat cepat. Kesimpulannya, hubungan frekuensi dan periode semakin tinggi frekuensi, semakin pendek periode, dan sinyal menjadi lebih rapat. Semua sinyal dimulai dari 0 dengan pola yang sama, tetapi jumlah siklus per detik berbeda sesuai frekuensinya. Soal selanjutnya, berikan persamaan untuk sinyal seperti gambar berikut. Pada grafik menunjukkan sinyal persegi yang atas dan sinyal segitiga yang bawah. Pada sinyal persegi, sinyal ini memiliki bentuk gelombang persegi dengan 2 level amplitudo, 2 dan 0. Sinyal berada di level 2 dalam interval waktu -1 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1. Di luar interval tersebut, T kurang dari -1 atau T kurang dari 1, sinyal memiliki nilai 0. Persamaan ini mendeskripsikan perubahan nilai amplitudo berdasarkan waktu. Selanjutnya, pada sinyal segitiga ini memiliki bentuk segitiga simetris dengan puncak amplitudo 1,5 pada T sama dengan 0. Kiri puncak, -2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0, amplitudo naik secara linear dengan kemiringan positif 0,75 T plus 1,5. Kanan puncak,
0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2, amplitudo turun secara linear dengan kemiringan negatif, min 0,75 T plus 1,5. Di luar interval min 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2, sinyal bernilai 0. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Valen. Bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari T sama dengan 0 sama dengan T sama dengan 2 detik. Pertama, kita mendefinisikan parameter waktu T dari 0 hingga 2 detik dengan langkah waktu 0,01 detik untuk memastikan grafik yang halus. Selanjutnya, frekuensi sinyalnya adalah 5 Hz yang memiliki arti bahwa terjadi 5 siklus dalam 1 detik. Selanjutnya, sinyal dibuat menggunakan fungsi sinus sin 2pi ft, lalu diplot dengan fungsi plot untuk divisualisasikan pada gambar di kanan. Jika kita lihat pada grafik di kanan, durasinya adalah 2 detik, sehingga terjadi 10 total gelombang sinus pada grafik tersebut. Amplitudonya mulai dari min 1 hingga 1, dan sinyal dimulai dari titik 0 karena tidak memiliki fase awal. Selanjutnya, pada soal nomor 2, bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 sama dengan sin 8pi fc t dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2 sin 8 mod 5 pi fc t tambah 0,5 pi. Berikan gambaran hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Pertama, kita bahas dulu apa itu penjumlahan dalam operasi dasar sinyal. Penjumlahan adalah sebuah operasi yang menggabungkan amplitudo 2 atau lebih sinyal pada setiap titik waktu. Proses ini dapat dilakukan dalam domain frekuensi setelah sinyal diubah menjadi representasi frekuensi dengan adanya konsep transformasi Fourier. Selanjutnya, jika kita lihat pada sinyal nomor 2, yaitu ada 8 mod 5. Apa sih itu mod? Mod adalah suatu operasi dalam matematika yang menghasilkan sisa pembagian. Jadi, 8 mod 5 artinya kita mencari sisa pembagian ketika angka 8 dibagi dengan angka 5. 8 bagi 5 sama dengan 1,6, kita ambil satunya. Kita ambil angka satunya, sisa 3. Karena 5 kali 1 sama dengan 5, jika kita tambahkan 3, maka hasilnya adalah 8. Jadi terbukti 8 mod 5 hasilnya adalah 3. Lalu kita lihat pada grafik di kanan. Memiliki fungsi S1 8pi fc kali T yang dilihat bahwa polanya lebih cepat dibandingkan sinyal kedua dan lebih banyak siklus yang terjadi dalam rentang 1 detik. Lalu pada plot kedua kita lihat bahwa memiliki fungsi sin 3pi fc T tambah 0,5 pi. Kenapa jadi 3pi? Karena sudah kita ubah dari 8 mod 5 tersebut menjadi 3. Di grafik tersebut memiliki pergeseran fase sebesar pi per 2 yang atau 90 derajat yang menyebabkan perubahan dalam waktu awal sosialisasi. Dimulai pada amplitudo maksimum yaitu plus 1 karena pergeseran fasanya yaitu pi per 2 atau 90 derajat. Jika kita lihat pada visualisasi grafik ketiga atau plot ketiga hasil penjumlahan kedua sinyal yang dibuat dari sum sinyal sama dengan S1 tambah dengan S2 menunjukkan kombinasi dari kedua sinyal tersebut. Karena frekuensinya berbeda dan terdapat perbedaan fase, pola yang dihasilkan menunjukkan fenomena intervensi sinusoidal dengan variasi amplitudo atau pola beating. Kombinasi keduanya menghasilkan pola amplitudo yang bervariasi akibat superposisi. Pola intervensi terlihat dalam bentuk amplitudo naik turun, fenomena envelope modulation. Penjumlahan kedua sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda menciptakan pola intervensi periodik. Lalu, selanjutnya kita bahas nomor 3. Bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 sin 2pi fst dan kalikan dengan sebuah sinyal S2 sin 8 mod 5 pi fst. Berikan gambaran hasil perkalian dua sinyal tersebut. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu perkalian dalam operasi dasar sinyal. Perkalian adalah operasi sinyal yang melibatkan dua atau lebih dengan melakukan perkalian pada setiap titik waktu yang sesuai dengan suatu konstanta. Proses ini dilakukan pada aplikasi pemrosesan sinyal seperti modulasi.
Pada domain frekuensi, proses perkalian ini dilakukan dengan mengalihkan komponen dari masing-masing sinyal setelah diubah ke representasi frekuensi. Pada sinyal pertama, yaitu sin 2pi fst, dengan fs-nya adalah 1, sinyal ini menghasilkan gelombang sinusoidal dengan periode 1 detik dan amplitudenya berkisar min 1 hingga 1. Grafik ini menunjukkan satu siklus penuh dari 0 hingga 1 detik. Puncak maksimumnya ada di 0,25 detik dan puncak minima ada di 0,75 detik. Lalu pada sinyal kedua yang memiliki persamaan sin 3pi fs fc kali t. Kenapa 3? Karena sudah kita bahas pada soal nomor 2 yaitu 8/5, hasilnya adalah 3. Sinyal ini menghasilkan gelombang sinusoidal dengan periode 0,4 detik dan amplitudenya juga sama, sekitar antara min 1 hingga 1. Sinyal ini berosialisasi lebih cepat daripada sinyal pertama dikarenakan frekuensinya yang lebih tinggi, yaitu 0,5. Lalu, pada plot ketiga, plot hasil perkalian sinyal. Persamaannya adalah S produk S1 dikalikan dengan S2. Dikarenakan sinyal pertama dan sinyal kedua adalah sinyal sinusoidal, hasil perkalian ini menghasilkan sinyal yang dimodulasi amplitudo atau AM. Dalam modulasi ini, amplitudo hasil perkalian mengikuti bentuk sinyal pertama atau S1. Sinyal hasil perkalian akan memiliki komponen frekuensi baru, yaitu penjumlahan dan pengurangan frekuensi kedua sinyal tersebut. Hasilnya menunjukkan pola frekuensi tinggi dari sinyal kedua yang dibungkus oleh envelope sinyal frekuensi rendah dari sinyal pertama. Sinyal pembawa atau carrier berfrekuensi tinggi dari sinyal kedua dimodulasi oleh sinyal informasi dari sinyal pertama berfrekuensi rendah. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Grace. Baik, untuk soal nomor 4, sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 8/5pi SCT dengan SC sama dengan 10, maka beri gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Atenuasi sendiri adalah proses pelemahan amplitudo sinyal yang sering terjadi dalam transmisi sinyal, seperti melalui kabel atau udara. Relevansinya dalam kehidupan nyata, atenuasi sering terjadi pada kabel komunikasi jarak jauh, seperti sinyal serat optik dan transmisi nirkabel. Nah, pada kode ini dapat kita lihat bahwa frekuensi sinyalnya adalah 10 Hz. Artinya, sinyal memiliki 10 siklus per detik. Lalu, T adalah vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi 1 ms. Semakin kecil angka waktu, semakin halus grafik yang dihasilkan. Nah, S original sama dengan sin 3 kali pi kali fc kali t ini berarti sinyal aslinya ST dihitung berdasarkan persamaan sin 3pi fct. Faktor 3 berasal dari operasi modulus 8 mod 5 yang memiliki hasil 3. Lalu sinyal ini memiliki frekuensi sudut 3pi fc. Nah, untuk attenuation factor sama dengan 0,8 memiliki arti menentukan faktor pelemahan, di mana sinyal dilemahkan sebesar 20%. Berarti hanya 80% dari amplitudo awalnya yang tersisa. Lalu ada S_attenuated sama dengan attenuation factor dikali S original. Nah, di sini berarti sinyal yang telah dilemahkan dihitung dengan mengalihkan sinyal asli dengan faktor pelemahan. Dari kode tersebut, visualisasi grafik yang kita dapatkan itu dari sinyal aslinya, yaitu sinyal yang pertama memiliki amplitudo penuh dengan nilai puncak 1. Frekuensi dan fase sinyalnya tetap konstan. Sedangkan untuk grafik kedua, yaitu sinyal setelah atenuasi dengan 20% pelemahan, amplitudo sinyalnya menurun menjadi 80% dari nilai awalnya, atau puncaknya hanya mencapai 0,8. Dari sini perubahannya itu hanya amplitudo yang menurun. Frekuensinya dan fase sinyalnya tetap tidak berubah. Soal selanjutnya itu
Sebuah sistem penguat memiliki gain 2,5 kali. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 8/5 pi FCT, bagaimana bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Amplifikasi adalah proses memperkuat amplitudo sinyal yang sering dilakukan untuk meningkatkan kekuatan sinyal setelah pelemahan, misalnya di antena atau amplifier audio. Relevansinya dalam kehidupan nyata, amplifikasi digunakan dalam mikrofon, pengeras suara, dan pemancar sinyal radio. Dari kodenya, dapat kita lihat bahwa tidak jauh berbeda daripada soal yang sebelumnya. Frekuensinya sama, yaitu 10 Hz, artinya sinyal memiliki 10 siklus per detik. Vektor waktunya juga sama, dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi 1 ms. Persamaan yang digunakan untuk menghitung sinyal asli juga sama, yaitu S original sama dengan sin dikali 3 kali pi kali fc kali t. Nah, yang berarti sinyal asli ST dihitung berdasarkan persamaan sin 3 pi FCT dan faktor 3 berasal dari operasi modulus 8/5 yang memiliki hasil 3. Sinyal ini juga memiliki frekuensi sudut 3 pi Fc. Nah, pada kode ini dapat kita lihat gain sama dengan 2,5 yang memiliki arti faktor penguatannya adalah 2,5 yang berarti amplitudo sinyal diperbesar 2,5 kali dari nilai awalnya. Nah, dari sini juga dapat kita lihat S amplified sama dengan gain dikali S original. Sinyal yang telah diperkuat dihitung dengan mengkalikan sinyal asli dengan faktor penguatan. Nah, dari kode tersebut dapat kita lihat visualisasinya dari grafik pertama sebelum amplifikasi, yaitu sinyal aslinya sama seperti soal sebelumnya. Sinyal aslinya memiliki amplitudo penuh dengan nilai puncak 1. Untuk grafik kedua, setelah amplifikasi gain 2,5 kali, amplitudo sinyal meningkat menjadi 2,5 kali amplitudo awalnya atau puncaknya mencapai 2,5. Perubahannya itu hanya amplitudonya yang meningkat, frekuensi dan fasenya tetap sama. Mungkin cukup sekian pembahasan soal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.